Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Aulia Ardiansah dari kelas E semester 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang saya ambil usai saya menonton video yang telah disampaikan oleh Syekh Muad Ali dalam YouTube. Nah, di video itu menjelaskan tentang Al-Quran dan sains. Langsung yang pertama itu adalah pengertian Al-Quran secara etimologi atau bahasa. Nah, ditinjau dari bahasa, Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari benda atau masdar dari kata kerja akro qara'a yakra'u, ya Quranan, yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Nah, dijelaskan juga dalam surah Al-Isra ayat 106. Wa Qur'anan faraknahu litakrohu 'alan nasi 'alam muksi wa nazalnahu tanzila. Yang artinya, dan Al-Qur'an itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Nah, tafsir dari ayat di atas dan Al-Quran itu kami turunkan dengan keterangan yang jelas, dengan harapan agar engkau membacakannya kepada manusia secara perlahan-lahan dan tidak tergesa-gesa, karena hal itu lebih mudah untuk dipahami dan diperhatikan. Dan kami pula yang menurunkannya secara berangsur-angsur dan bertahap sesuai dengan peristiwa dan kondisi tertentu. Dalam surah Al-Qiyamah ayat 17 sampai dengan 18. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Tafsir. Jangan menggerakkan lisanmu, wahai Nabi, untuk membaca Al-Quran saat wahyu turun, agar kamu bisa menghafalnya dengan cepat, karena kamu khawatir ia akan terlewatkan darimu. Sesungguhnya kewajiban kamilah mengumpulkannya di dalam dadamu. Kemudian kami membacakannya dengan lisanmu kapan kamu berkehendak. Bila Rasul kami Jibril membacakannya kepadamu, maka dengarkanlah bacaannya dan diamlah. Kemudian bacalah sebagaimana dia membacakannya kepadamu. Kemudian kamilah yang menjelaskan apa yang musykil bagimu, pemahamannya dari makna-makna dan hukum-hukumnya. Syafi'i memandang bahwa Alkitab merupakan sumber dari segala sumber syariah, tempat memancarnya sumber lain, tempat dipetiknya pokok dan cabang dari ajaran Islam. Dari sudut pandang demikianlah, maka Alkitab merupakan kulis syariah atau prinsip dasar dari seluruh ajaran syariat Islam. Keseluruhan syariat Islam yang terkandung dalam Alkitab dapat dipahami dari yang tersurat dan tersirat, atau melalui pengamatan atau penalaran, ataupun dijelaskan oleh sunnah Rasul. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan petunjuk. Semua diturunkan Allah dalam Al-Quran adalah Al-Hujjah atau dalil argumen dan rahmat. Tampaknya Syafi'i tidak memberikan batasan definitif bagi Al-Quran, tetapi berdasarkan uraiannya, para pengikutnya lah yang merumuskan definisinya yang membentuk pengertian bahwa Al-Quran adalah kalam yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, termuat dalam mushaf. Diriwayatkan secara mutawatir, merupakan suatu mukjizat, dan membacanya adalah ibadah. Karena Al-Quran diturunkan kepada Muhammad, maka bahasanya adalah bahasa Arab, meskipun berlaku bagi semua umat di dunia. Menurutnya, alasan menggunakan bahasa Arab disebabkan karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang kaya dan sangat luas, khususnya kosakatanya, dibandingkan bahasa lain. Aneka macam arti ditemukan dalam satu kata, demikian pula sebaliknya. Jadi, Al-Quran itu terdiri dari ayat-ayat yang saling membantu. Terus,
dan dalam pemahaman dan surah yang sebanding dalam keindahan dan prosa. Definisi ilmiah Al-Quran. Banyak definisi artinya sama tetapi berbeda dalam pengkalimatannya. Dalam perbedaan seperti apa Quran itu, tetapi hanya bagaimana mendefinisikannya. Definisi yang baik harus mencakup semua yang penting dan mengecualikan segala sesuatu yang asing dibuat singkat mungkin. Quran adalah perkataan Arab Allah yang diungkapkan kepada Muhammad dalam kata-kata dan makna, dan yang telah dilestarikan dalam mushaf dan telah disampaikan kepada kita dengan transmisi mutawatir dan merupakan tantangan bagi umat manusia untuk menghasilkan yang serupa. Sesuai dengan surat Yusuf ayat 2, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum ta'qilun. Artinya, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Tafsir. Selanjutnya Allah menegaskan keberadaan Al-Quran. Sesungguhnya kami menurunkannya yakni kalam Allah yang qadim sebagai Quran, yaitu bacaan yang berbahasa Arab, bahasa induk masyarakat pertama yang dihadapi Nabi, agar kamu mengerti maknanya dan paham akan isi dari pesan-pesan yang terkandung di dalam Al-Quran itu, sehingga kamu mampu memahaminya dengan akalmu. Allah juga menurunkan ayat ini dan sesudahnya ketika sekelompok orang Yahudi meminta Nabi Muhammad menceritakan kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Lalu turunlah ayat berikut ini. Kami akan menceritakan kepadamu, wahai Nabi Muhammad SAW, suatu kisah umat terdahulu untuk menguatkan hatimu dan menjadi pelajaran bagi umatmu. Kisah ini adalah kisah yang paling baik karena syarat dengan pesan nasihat dan pelajaran yang diuraikan dengan susunan bahasa yang indah dan menarik. Kisah itu kami turunkan dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum kami mewahyukannya itu termasuk orang yang tidak mengetahui tentang kisah-kisah umat terdahulu. Kisah-kisah para nabi dan orang-orang soleh yang dipaparkan dalam Al-Quran adalah menjadi pelajaran bagi umat Nabi Muhammad SAW, karena syarat dengan pesan-pesan moral serta nasihat. Dan seperti itu, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa lain apapun itu, tidak dapat dianggap sebagai Quran. Inilah sebabnya para cendekiawan sepakat untuk tidak menerima terjemahan Al-Quran secara verbal. Kita tidak diperkenankan menafsirkan Al-Quran sembarangan atau semena-mena tanpa melihat dari sumber yang baik dan benar. Sebelum menerjemahkan Al-Quran, perlu melihat referensi tafsir ulama salaf tentang ayat yang hendak diterjemahkan, karena sifat terjemah maknawiyah adalah hampir sama dengan tafsir global. Maka mengetahui tafsir ayat hendak diterjemahkan dapat mencegah kesalahan dalam menerjemahkan Al-Quran. Yang kedua, lanjut tentang pengertian Al-Quran secara terminologi atau istilah Islam. Nah, secara istilah Islam itu, Al-Quran diartikan sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu sebagai mukjizat, disampaikan dengan jalan mutawatir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dengan perantara malaikat Jibril, dan membaca Al-Quran dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah murni wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari hawa nafsu perkataan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memuat aturan-aturan kehidupan manusia di dunia. Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang beriman dan bertakwa. Di dalam Al-Quran terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran merupakan petunjuk yang dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju jalan yang terang.
Al-Quran dan sains. Nah, meski Al-Quran sudah diturunkan 14 abad lalu, namun ayat-ayatnya banyak yang menjelaskan tentang masa depan dan bersifat ilmiah. Bahkan dengan kemajuan ilmu dan teknologi saat ini, banyak ayat-ayat Al-Quran yang terbukti bahwa itu memang benar dan terjadi. Para ilmuwan juga telah berhasil membuktikan tentang kebenaran itu melalui sejumlah eksperimen penelitian ilmiah. Yang pertama tentang kelahiran manusia. Penciptaan manusia dan aspek-aspeknya yang luar biasa itu ditegaskan dalam ayat Al-Quran. Banyak sekali ayatnya. Beberapa informasi di dalam ayat-ayat ini sedemikian rinci sehingga mustahil bagi orang yang hidup di abad ke-7 untuk mengetahuinya. Tapi pada kenyataannya hal ini menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Waqiah ayat 57 dan 59, yang artinya kami telah menciptakan kamu manusia, maka mengapa kamu tidak membenarkan? Adakah kamu memperhatikan nutfah atau benih manusia yang kamu pancarkan? Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami yang menciptakannya? Penciptaan manusia dan aspek-aspeknya yang luar biasa itu ditegaskan dalam banyak ayat. Beberapa informasi di dalam ayat ini sedemikian rinci sehingga mustahil bagi orang-orang yang hidup di abad ke-7 untuk mengetahuinya. Beberapa di antaranya sebagai berikut. 1. Manusia tidak diciptakan dari mani yang lengkap, tetapi dari sebagian kecilnya. Sel kelamin laki-laki lah yang menentukan jenis kelamin bayi. Yang ketiga, janin manusia melekat pada rahim sang ibu bagaikan lintah. Yang keempat, manusia berkembang di 3 kawasan yang gelap di dalam rahim. Nah, orang-orang yang hidup pada zaman kala Al-Quran diturunkan pasti mengetahui bahwa bahan dasar kelahiran berhubungan dengan mani laki-laki terpancar selama persetubuhan seksual. Fakta bahwa bayi lahir sudah jangka waktu 9 bulan tentu saja merupakan peristiwa yang gamblang dan tidak memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Akan tetapi, sedikit informasi yang dikutip di atas itu berada jauh di luar jangkauan pengertian yang orang hidup pada masa itu. Ini baru disahihkan oleh ilmu pengetahuan abad ke-20. Yang kedua adalah fungsi gunung. Nah, gunung ada atau muncul karena tumbukan lempengan-lempengan raksasa yang membentuk kerak bumi. Lempengan yang lebih kuat menyelip ke bawah, sedangkan lempengan yang lemah melipat ke atas, membentuk dataran tinggi dan gunung. Banyak sekali fungsi gunung, antara lain penahan guncangan, penyalur pembuangan tenaga panas bumi, juga penyubur tanah dan lainnya. Al-Quran juga menjelaskan tentang fungsi gunung dalam beberapa ayat, antara lain Al-Anbiya dan An-Naba ayat 6-7. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Yang ketiga adalah api di dasar laut. Sebenarnya Al-Quran sudah menyebutkan tentang api di dasar laut ini dalam surat At-Tur ayat 1-6. Demi bukit dan kitab yang tertulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur atau Ka'bah, dan demi surga langit yang ditinggalkan, dan demi laut yang di dalam tanah ada api. Nah, jadi udah jelas di dalam Al-Quran itu udah menjelaskan gitu. Yang keempat adalah otak sebagai pengendali gerak kita. Jelas, ketahuilah sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, saya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan durhaka. Ayat surat Al-Alaq ayat 15-16. Jelas bahwa ungkapan ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka benar-benar merujuk pada penjelasan fakta yang hanya dapat diketahui para ilmuwan selama 60 tahun terakhir ini dinyatakan Allah dalam Al-Quran sejak dulu. Yang kelima adalah besi. Fakta tentang besi dan asal besi juga sudah tertulis dalam Al-Quran
surah Al-Hadid ayat 25, yang artinya sungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama Alkitab neraka supaya manusia dapat melaksanakan keadilan, dan kami turunkan anzalna besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Yang keenam adalah garis edar tata surya. Fakta yang disampaikan dalam Al-Quran ditemukan oleh pengamatan astronomis di zaman kita. Mengenai fenomena tata surya dari garis edar sudah tertulis di dalam Al-Quran, antara lain dalam surah Al-Anbiya ayat 33 dan Yasin ayat 38-40. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Lalu yang ketujuh adalah dasar lautan yang gelap. Al-Quran juga menjelaskan keadaan dasar lautan semenjak ribuan tahun lalu sebelum teknologi itu ditemukan. Nah, Al-Quran surat An-Nur ayat 40 menjelaskan mengenai fakta ini. Atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam, yang diliputi oleh ombak, yang di atasnya ombak pula, di atasnya lagi awan, gelap gulita yang bertindih-tindih. Apabila dia mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dapat melihatnya, dan barang siapa yang tidak diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. An-Nur ayat 40. Lalu yang kedelapan adalah relativitas waktu. Beberapa ayat Al-Quran menjelaskan mengisyaratkan adanya relativitas waktu, antaranya surat Al-Hajj ayat 47. Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janjinya. Sungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitungan. Quran surat Al-Hajj. Dan yang ke-9 adalah fenomena sungai di dasar laut. Fenomena ini juga sudah disebutkan dalam Al-Quran Al-Furqan ayat 53. Dan dialah Allah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar, yang lainnya asin. Dijadikan antara keduanya dinding batas yang tidak tembus. Jadi si laut tawar sama asin itu dempetan, tapi ada sekat yang misah gitu. Yang ke-10 adalah sidik jari. Dijelaskan juga dalam Al-Quran ayat 3 dan 4 Al-Qiyamah. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak mengumpulkan kembali tulang berulangnya? Lalu, bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Wallahu alam. Nah, jadi kesimpulannya itu, Al-Quran merupakan sebagai tanda, bukan sebuah buku ilmu pengetahuan. Al-Quran adalah rujukan utama bagi segala rujukan, segala sumber dari semua sumber, dan segala sains dan ilmu pengetahuan, sejarah mana keabsahan sejaih. Sains dan ilmu pengetahuan adalah garis merupakan salah satu pokok dari kandungan Al-Quran itu. Jadi Allah itu meletakkan garis-garis besar sains dan ilmu pengetahuan dalam Al-Quran, semuanya lengkap dalam Al-Quran. Jadi manusia itu cuma hanya bisa menggali aja, mengembangkan konsep yang ada dalam Al-Quran itu. Karena di dalam Al-Quran itu udah jelas semua fakta-fakta yang terbukti kebenarannya. Nah, jadi beberapa ayat Al-Quran lainnya juga dijelaskan manusia terkadang merasakan waktu secara berbeda, waktu yang singkat terasa lama, dan begitu juga sebaliknya. Nah, mungkin hanya sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya juga manusia yang tak luput dari dosa dan kesalahan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.